Hai adik-adik, tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan ya. Perlu diingat kembali bahwa persamaan yang ekuivalen dapat dimodelkan dengan timbangan yang seimbang. Persamaan ekuivalen tersebut sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, di materi yang akan kita bahas kali ini juga akan berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi, coba ingat-ingat lagi mengenai penjumlahan dan pengurangan untuk menyelesaikan bentuk persamaan. Sekarang, coba perhatikan ilustrasi berikut. Ibu Gina sedang membagi-bagikan masker kepada 4 orang siswa, yaitu Tono, Sisi, Wandi, dan Alia. Masing-masing dari mereka mendapatkan 10 pieces masker. Dan Ibu Gina sendiri kebagian 5 pieces masker. Kira-kira berapa isi dari satu box masker tersebut? Jika kita menjawab secara logika, maka kita hanya perlu menjumlahkan semua masker yang dimiliki Tono, Sisi, Wandi, Alia, dan Ibu Gina. Namun, di sini kita harus belajar untuk mengubah suatu masalah menjadi model matematika. Misalnya, kita ubah satu box masker menjadi variabel X. Kenapa satu box masker dirubah menjadi X? Alasannya karena kita akan mencari jumlah dari satu box masker tersebut. Sebelumnya, kita harus mencari tahu terlebih dahulu informasi apa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Setelah itu, baru kita bisa mencari nilai X-nya. Nah, di sini kita tulis X yang akan dicari. Kemudian, jangan lupa ada satu orang yang mendapatkan masker yang berbeda, yaitu Ibu Gina mendapat 5 pieces masker. Maka kita tulis di sini dikurangi 5 pieces masker. Kenapa dikurangi? Karena total masker ini akan dikurangi dengan masker yang dikasih ke Ibu Gina. Nah, di sininya kita bagi dengan jumlah siswa yang mendapatkan masker sama banyak, yaitu 4 siswa, bener kan? Tadi, nah di sini kita tulis sama dengannya berapa, Bu? Di sini kita tulis angka 10. Kenapa 10? Karena dari 4 siswa ini mereka mendapatkan masing-masing 10 pieces masker. Nah, sampai sini kita operasikan menggunakan perkalian. Kenapa perkalian? Karena kita mau ngilangin si 4-nya dulu. Biar 4-nya hilang ya kita kalikan aja ke sini. Jadi dia di sininya hilang. Kita tulis lagi X min 5. 4-nya nggak usah ditulis lagi ya. Nah, si 4-nya kita pindahin ke sebelah sini. Jadi 4 dikali 10. Karena kita bahasnya tentang perkalian dan pembagian, maka jika soalnya pembagian seperti ini, lawannya kita kali gitu. Kita tulis lagi X dikurangi 5. Nah, 4 dikali 10 berapa? 40. Nah, udah sampai sini, kita gunakan konsep penjumlahan dan pengurangan yang kemarin kita pernah bahas. Supaya X-nya sendiri, kita harus ilangin 5. Ilangin 5, caranya kita harus menjumlahkan dengan 5, benar nggak? Lawannya. Min 5 kita tambahkan dengan 5. Nih, ini yang kita tambahin supaya hasilnya habis ya, alias 0. Nah, kalau yang sebelah kiri kita tambahin dengan 5, sebelah kanan pun kita tambahin dengan 5. Kita perlakukan dengan adil kalau di penjumlahan sama pembagian itu. Ingat konsepnya? Ini sisa X, karena ini udah habis ya. Jadi nggak usah kita tulis lagi. Nah, ini kita jumlahkan 40 ditambah 5 sama dengan 45, maka himpunan penyelesaian dari X adalah 45. Nah, sekarang gimana kalau soalnya seperti ini? 3X ditambah 1 sama dengan min 7. Caranya gimana, Bu? Kita buat si 3X-nya sendiri dulu. Biar dia sendiri berarti kita harus ilangin angka satunya ya. Nah, untuk menghilangkan angka satunya, karena di sini ditambah, biar hilang kita kurangi 1 lagi. Jadi untuk 3X kita tulis lagi, kemudian dikurang 1, ini nih, dikurang 1, ingat ya, supaya hasilnya 0 nantinya. Nah, karena di sebelah kiri dikurangi 1, sebelah kanan pun harus dikurangi 1, jadi min 7 dikurangi 1. Perlakukan kedua ruas dengan sama. Tuh, dikurangi 1, dikurangi 1. Nah, di sini 3X kita ulang lagi, tulis lagi.
1 dikurangi 1 0 kan, jadi nggak usah kita tulis. Nah di sini min 7 dikurangi 1 berapa? Min 8. Nah ini bentuknya udah perkalian nih. Kita buat si X-nya sendiri. Gimana caranya? Karena di sini perkalian, kita operasikan dengan lawannya yaitu pembagian. Biar si X-nya sendiri ya berarti di sini kita bagi 3. Ini pun kita bagi 3. Ingat, kedua ruas kita perlakukan dengan sama. Kalau di sini 3, di sini pun 3. Di sini 3 dibagi 3 berapa? 1 kan? 1 dikali X berapa? X. Jadi biasanya gak usah ditulis, langsung aja X gitu ya. Nah di sininya bisa dibagi nggak? Nggak bisa kan? Jadi jawabannya adalah X sama dengan min 8/3. Atau mau kalian sederhanain lagi boleh. Nah untuk menyelesaikan soal seperti ini, variabelnya ada di kedua sisi ya, kanan kiri ada variabelnya semua. Nah kalian pilih dulu salah satu dari keempat angka ini nih, mau diilangin yang mana dulu. Misalnya ibu mau ngilangin yang angka 4 dulu nih. Untuk menghilangkan angka 4 berarti kita harus kurangi dengan 4 supaya hasilnya 0. Jadi kita tulis dulu nih 5M ditambah 4 dikurangi 4. Ini ibu tambahin sendiri, ibu kurangi sendiri supaya hasilnya 0 pokoknya ya. Jadi kalian boleh mau ngilangin yang mana dulu. Nah di sini kita tulis ulang 2M ditambah 16. Nah karena di sini dikurangi 4, yang kanan pun harus dikurangi 4. Tuh biar adil kanan kirinya. Oke, ini kita coret aja habis. Jadi sisa 5M sama dengan 2M 16 dikurangi 4 berapa? 12. Nah sekarang nih kita pengen buat si M 2M ini nih bersatu dengan 5M. Ingat ya, yang variabelnya sama nih, kita satuin aja dulu. Caranya gimana? Berarti kita harus ilangi 2M yang sebelah sini nih. Jadi di sini 5M. 2M biar hilang kita kurangi 2M biar 0. Nah, ini 12 tetap diamin aja. 2M dikurangi 2M kan 0 ya. Nah, ini di sini pun harus dikurangi 2M. Ingat, kanan kirinya harus sama. 5M dikurangi 2M berapa? 3M. Nah, ini karena 0 nggak usah ditulis. Kita tulis aja 12 di sini. Nah, ini udah bentuk perkalian nih. Maka caranya sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita buat si M-nya sendiri. Gimana caranya? Ya berarti kita harus hilangi angka 3-nya. Untuk menghilangkan angka 3 ya berarti kita bagi dengan 3. 3 bagi 3 1, nggak usah ditulis, berarti sisanya M. Di sini M. Nah ini pun harus dibagi 3 karena harus adil ya, ingat harus adil. Nah 12 dibagi 3 berapa? 4 ya. Jadi nilai dari M nya adalah sama dengan 4. Itulah pembahasan mengenai penyelesaian persamaan dengan perkalian atau pembagian. Jangan lupa baca kembali contoh-contoh soal yang ibu kasih di Google Classroom dan jangan lupa juga kerjakan tugasnya. Sekian penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.